Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi secara signifikan berbagai bidang kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Salah satu platform digital yang sering dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar adalah YouTube. Pada tahun 2025, YouTube dilaporkan memiliki sekitar 2,5 hingga 2,85 miliar pengguna global yang menjadikan YouTube sebagai kanal utama distribusi konten pembelajaran non-formal di banyak negara. Khususnya di negara kita Indonesia, pengguna YouTube mencapai sekitar 143 juta pengguna di tahun 2025. Sehingga perubahan pola konsumsi di platform ini berdampak langsung pada aspek dan kualitas pembelajaran non-sekolah. Oleh karena itu, hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi orang tua, pendidik, dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan pemanfaatan YouTube sebagai cara lebih efektif dan bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Misalnya melalui konten video edukatif yang sesuai untuk anak. Kemudian ada rumusan masalah. Kami memilih 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja jenis video edukatif untuk anak yang banyak ditonton di YouTube. Yang kedua ada bagaimana tren, durasi, tanggal unggahan, dan view-nya. Yang ketiga, konten edukatif apa yang paling diminati. Lalu tujuan dari penelitiannya yaitu yang pertama, dapat mengetahui dan membedakan apa saja jenis video edukatif yang banyak ditonton atau populer untuk anak di platform YouTube. Yang kedua, untuk mengetahui tren dengan view terbanyak sesuai tanggal unggahan. Yang ketiga, agar mengetahui konten edukatif yang paling diminati di YouTube. Ada pula manfaat penelitian, yaitu manfaat yang dirasakan oleh peneliti itu sendiri, yaitu untuk memperluas pemahaman mengenai perkembangan konten edukatif di YouTube. Yang kedua ada manfaat yang dirasakan oleh konten kreator, yaitu untuk mendukung kreator lokal dalam mengoptimalkan format dan strategi penyajian konten. Yang ketiga ada manfaat yang dirasakan oleh bidang pendidikan orang tua. Bagi pendidik dan orang tua, peneliti ini bermanfaat untuk membantu memilih konten yang tepat dan membantu proses belajar anak di sekolah maupun di rumah. Ruang lingkup kajian yaitu batasan penelitiannya hanya terfokus pada video edukatif yang dipublikasi di YouTube pada tahun 2025, pengguna anak-anak di Indonesia, dan tidak menilai efektivitas pedagogi secara mendalam, tetapi menyoroti tren konsumsi dan format saja. Subjeknya yaitu pengguna YouTube pada tahun 2025 dan kreator konten edukatif. Objeknya adalah video edukatif YouTube. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret tahun 2025 yang dilakukan secara daring atau online. Aspek yang diteliti kita fokusnya pada tren konsumsi, durasi, judul, channel, jumlah view, dan bulan sebuah video diunggah. Lalu kategori atau judul edukatif terpopuler, dan juga video edukatif paling diminati oleh anak-anak. Sedangkan aspek yang tidak diteliti oleh kami adalah konten non-edukatif, pengukuran dampak pembelajaran terhadap penonton, dan yang terakhir yaitu algoritma internal YouTube. Anggapan dasar. Yang pertama, YouTube memiliki peran krusial sebagai media pembelajaran non-formal maupun formal, sehingga perilaku penonton pengguna dapat mencerminkan kecenderungan konsumsi pengetahuan digital pada anak. Yang kedua, video edukatif memiliki karakteristik khusus, misalnya durasi, format, gaya penyajian, bahasa, relevansi kurikuler, yang dapat memengaruhi preferensi dan tingkat keterlibatan penonton. Yang ketiga, pengguna YouTube Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan pola konsumsi yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif melalui indikator performa platform seperti jumlah penayangan, durasi tonton, retensi, dan interaksi. Lalu hipotesis. Data yang diperoleh dari sampel menunjukkan bahwa anak-anak lebih suka konten yang bersifat naratif dan musik yang melibatkan karakter imajinatif ketimbang konten yang mengajarkan secara langsung. Yang kedua, terdapat kecenderungan bahwa edukatif berdurasi pendek sekitar 2-7 menit memiliki jumlah view yang lebih tinggi dibanding video yang berdurasi lebih panjang.
Yang ketiga, pada dasarnya, konten channel YouTube memiliki tema cerita utama yang selalu ceria, riang, dan menggembirakan. Bab 2, kajian teori. Kajian teorinya mencakup 3 fokus utama, yaitu yang pertama, pengertian media sosial. Media sosial adalah platform komunikasi digital yang sangat efektif untuk menyebarluaskan berbagai informasi secara luas dan cepat, karena banyak orang di seluruh dunia memanfaatkan aplikasi untuk melakukan pertukaran informasi secara instan. Yang kedua, ada konvergensi media digital. Internet menjadi medium yang menyatukan beragam konsep dari alur komunikasi dan data sekaligus. Menurut Jan van Dijk, dikutip bahwa cara perangkat bisa dikatakan bahwa era media digital saat ini dengan kehadiran internet mengalami apa yang disebut sebagai konvergensi media yang secara struktural yang mengintegrasikan telekomunikasi, data komunikasi, dan komunikasi massa dalam satu medium tingkatan struktur seperti gabungan antara transmisi data staf perangkat yang menghubungkan telepon dengan komputer. Lalu yang ketiga ada YouTube dan digital. Pada smartphone atau HP, YouTube menjadi media sosial dengan basis video yang sering dimanfaatkan. Bisa untuk musik, berita, animasi, atau bahkan video komedian dan banyak lagi yang ada dalam YouTube. Oke, di sini saya ingin menjelaskan bab 3 tentang metodologi penelitian, yaitu ada 2. Yang pertama ada metode dan teknik pengumpulan data, kedua teknik analisis data. Oke, yang pertama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi terhadap video edukatif anak di YouTube. Selanjutnya, data analisis ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif untuk melihat jumlah tayangan dan durasi, serta analisis kualitatif deskriptif untuk mengkaji isi dan jenis konten. Selanjutnya, ada bab 4, yaitu hasil pembahasan. Itu yang pertama ada sampel video, yang kedua ada analisis statistik, yang ketiga adalah pembahasan, hasil pembahasan. Oke, yang pertama itu yang menampilkan judul, durasi, tanggal unggah, dan jumlah penayangan dari beberapa channel YouTube anak populer. Lalu analisis statistik itu ditemukan bahwa video dengan durasi pendek, khususnya sekitar 4-7 menit, memiliki rata-rata jumlah penayangan yang lebih tinggi dibandingkan video durasi panjang. Lalu yang ketiga, hasil pembahasan menunjukkan bahwa konten pendidikan karakter berbasis animasi menjadi konten yang paling diminati karena mudah dipahami, menarik secara visual, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak. Selain itu, pola penayangan cenderung stabil dari bulan Januari hingga Maret yang menunjukkan bahwa minat terhadap video edukatif anak tidak dipengaruhi oleh waktu tertentu, melainkan oleh kualitas dan bentuk penyajian kontennya. Lalu di bab kelima ada penutupan, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari video edukatif berdurasi singkat, animatif, dan bernilai pendidikan karakter masih menjadi pilihan utama anak-anak. Lalu saran dari kami ditunjukkan kepada kreator agar membuat konten yang singkat dan menarik kepada pendidik untuk memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran non-formal, serta kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Oke, sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.